saking suku Al-Ghifar. Al-Ghifar itu suku terkenal sebagai kampung penyamun. Apa penyamun? Perampok, pencuri. Terus niku saged ngeluasane kampung niku profesine itu penyamun, perampok, terkenal itu. Ada sing kampung profesi petani, ada sing pedagang, ini penyamun, penyamun. Kampung perampok saja pun sama berikut Islam. Termasuk Abu Dzar mereka, nalika dari berikut Islam, sami perampok, penyamun. Nah, tapi Abu Dzar ini termasuk anak muda yang tidak pernah menyembah berhala. Maka ketika mendengar kabar, Mira ada nabi baru membawa ajaran baru. Nah, pengen tahu si Abu Dzar kalau saking kampung Al-Ghifar kalau melampah berjalan kaki bahkan menuju ke Mekah untuk pengen tahu siapa itu Nabi, apa ajarannya. Nah, beberapa bulan mengamati, mendengar dan sebagainya, dan akhirnya menemuilah Rasulullah. Setelah bertanya banyak dan akhirnya si Abu Dzar masuk Islam. Nah, pas masuk Islam, saking senengi, niku Abu Dzar pilih Mekah. Kamu kok Mekah itu sih do kafir dari kata sing boten Islam, wong ning awal. Aku seorang Muslim, aku seorang aku beragama Islam sudah muter ke Mekah itu. Padahal ini boten kampung ini Al-Ghifar. Wow, tiang-tiang Mekah itu sangat nesu dikejar lah. Si Abu Dzar itu ditangkap, dipukuli sampai bener nika. Untungnya wonten Abbas kepala Rasulullah dan ditolong. Padahal Abbas dari produk Islam dan Usman ning mergo kemanusiaan gitu. Itu terus akhirnya pun ditolong, akhirnya selamat, tidak sampai meninggal dunia. Nah, bariku Wangsul berusaha juga menyampaikan ke sukunya, tapi ternyata tidak diterima, diusir dari rumahnya. Maka dibawalah ibunya, saudaranya ke Mekah untuk sama-sama masuk Islam. Dan itu Abu Dzar termasuk sahabat yang terkenal zuhud, hidupnya sederhana, boten neko-neko, boten silau pada dunia. Nah, ingkang kali kalau Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Niku sahabat Rasul, niku Al-Ansori saking suku Khazraj saking Madinah. Nah, itu termasuk awal-awal masuk Islam ketika hijrah ke Madinah. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Nah, beliau juga pernah diutus oleh Rasulullah menjadi qadhi. Qadhi itu hakim dan guru di negeri Yaman. Nah, di sana menjadi qadhi, kemudian juga termasuk sahabat yang secara langsung itu diungkapkan oleh Rasulullah, aku mencintai, la uhibbuka, sungguh Mu'adz, aku cinta pada, senang kalau kowe seliramu. Nah, langsung pesan, suatu saat pesan, aku pesan padamu, doa jangan pernah kamu lupakan dalam sholat. Napa niku? Allahumma a'inni ala zikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan kau lupakan doa ini di dalam sholat. Dibaca saat apa nih? Saat apa? Sebelum salam. Okay. Jadi doa sebelum salam itu tidak hanya satu. Kalau Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Itu yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat Umar bin Khattab. Nah, menawi Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu doa yang diajarkan Rasulullah datang Mu'adz bin Jabal Allah. Terus dengan sakit juga sering pun nama sakit innaka hamidun majid Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum. Asal juga seperti doa yang diajarkan kepada Umar bin Khattab, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Assalamualaikum. Itu doa yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, juga termasuk sahabat yang pernah menjadi gubernur ketika Khalifah Umar bin Khattab, ya, dipercaya sebagai gubernur dan meninggal dalam usia 38 tahun. Kasih aneh gitu. 38 tahun karena wabah penyakit asma tambur, taun itu nori lepra nopo ustah gitu. Kados ya sana kan Covid mewabah gitu. Nah, itu termasuk. Nah, radhiyallahu anhuma, mereka mugi Allah paridho dumateng kalipun Abu Dzar Al-Ghifari lan Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ngendikane Rasulullah, ittaqillaha takwa sira marang Allah. Takwa niku napa? Wonten Al-Qur'an kuat sangat perintah takwa. Wonten ittaqullaha haqqa tuqatih, ya. Ayo wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata sangat itu menunjukkan betapa pentingnya kita menikah takwa di mata Allah. Yang pergantian waktu juga kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Dua kali, kalau satu ayat itu dua ittaqullah. Ini hal penting. Dan saat ini nopo takwa nih. Wedi oleh larangannya oleh dikata pengertian yang diberikan oleh para ulama. Terus takwa ini saking kata dasar waqaya, yukti yaqa biqayatan niku illatul kalam, sedikit bicara. Kenapa kok sih bicara? Karena takut, karena hati-hati. Ugi wiqayah niku al-hajizu baina syai'ain, batas dua sesuatu, dua. Ini misalnya mereka dibatasi, batas. Dan itu secara bahasa. Kalau secara istilah ulama yang paling populer itu imtisalu amrihi wa jatinabu nahihi wal wuqufu inda haddihi. Jadi melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larang-larangannya dan berhenti di batasnya.
Berarti di batasan itu berada di syariatnya, dan itu takwa. Dalam rangka apa? Membuat jarak, membuat batas dari siksa api neraka. Gitu. Dalam rangka hati-hati biar tidak masuk neraka, dikasih batas. Nah, itulah takwa. Takwa itu hati-hati bisa. Kalau ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Musa al-Asy'ari, ya Musa, apakah takwa itu? Musa malah teka. Ya, wahai Umar, pernahkah engkau melewati jalan yang disitu banyak duri? Saya boleh beling, paku, benda-benda yang tajam. Apa yang kamu pernahkah itu? Oh pernah. Apa yang kamu lakukan? Aku akan berusaha berhati-hati supaya tidak terkena beling, biar tidak terkena duri. Itulah takwa. Berhati-hati sekuat tenaga biar tidak terkena hal-hal yang buruk. Nah, kesan lagi wonten duri-duri kehidupan itu dosa, maksiat, larangan Allah itu kita hati-hati supaya tidak melaksanakannya. Itulah takwa. Takwa. Haitsu ma kunta. Takwa ini di mana saja. Takwa itu mboten ping teng masjid. Takwa mboten ping teng salat. Takwa mboten ping teng musala. Takwa mboten ketika ngaji, dimanapun berada, kapanpun, dalam keadaan apapun, niku tetap bertakwa. Ya, bertakwa kepada Allah. Fi ai makanin kunta fihi haitsu yaraukan nas wa haitsu la yaraunaka. Jadi bertakwa di mana aja, ana wong sing delok utawa ora ana wong delok, rame utawa sepi, tetap takwa. Karena yakin bilih wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah niku selalu ma'akum, bersertamu, bersamamu di mana saja. Maksudnya Allah selalu mengawasi, Allah selalu melihat apa yang kita perbuat di mana saja. Bukan pas rame tapi sepi pun bahkan dalam keadaan bersembunyi pun itu Allah akan melihatnya. Dalam surat Luqman dikatakan, digambarkan seandainya ada semut berada di batu hitam di dalam gua di malam hari, Allah pasti melihatnya. Pun semut cilik ireng, ana watu ireng, ana papan sing gelap, peteng gek bengi, Allah tetap bisa melihat. Itulah keyakinan ini yang membuat kita itu selalu berhati-hati dalam berbuat. Berhati-hati dalam berbuat karena kelak semua itu akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ittaqillaha haitsu ma kunta. Najan pesan Rasulullah ini kepada Abu Dzar, kalian Mu'adz bin Jabal, tapi ini juga berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW. Dados hadis menika ingkang pisan dawuhi kita sedaya menika supados takwa kata Allah dimanapun berada, kapanpun waktunya dan dalam keadaan apapun kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Ingkang kali wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha, dan ikutilah perbuatan buruk
dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menutup, menghapus perbuatan buruk itu. Maksudnya pun ada kalanya kita menikah berbuat buruk, berbuat dosa. Boten wonten tiyang sing resik tanpa berbuat dosa. Bahkan Rasulullah ngendika, orang yang terbaik itu bukan karena tidak punya dosa, tidak pernah berbuat salah, tapi yang terbaik itu adalah orang yang melakukan kesalahan dan segera bertobat gitu, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jadi ada kalanya sebagai manusia yang makhluk khotok wa nisyan, sing papane luput lan lali, nalika berbuat kesalahan maka atbi'il sayyi'ata al-hasanata, mengikuti perbuatan yang buruk niku dengan perbuatan baik. Karena dosa perbuatan buruk niku akan terhapus oleh perbuatan baik Allah. Lah, napa niku sing termasuk perbuatan buruk al-asayyi'ata? Iya kan tarku ba'dil wajibat yang bisa termasuk perbuatan sayyi'at itu kita meninggalkan perintah Allah, meninggalkan sebagian dari kewajiban kita, meninggalkan kewajiban itu termasuk sayyi'at. Sholat fardu 5 waktu kok kita tinggalkan, itu sayyi'at. Puasa Ramadan kita tinggalkan tanpa alasan syara, itu berarti sayyi'at. Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan tapi kita meninggalkan, itu sayyi'at. Tapi kalau kita meninggalkan yang sunnah, itu bukan sayyi'at, tidak dosa. Misalnya dengan boten ngaji nanti, ini kan sunnah tadi, boten dosa. Dosa kowe orang ngaji, sholat rawatib, kita sholat sunnah rawatib, sholat duha, puasa Senin Kemis. Kalau meninggalkan itu karena itu sifatnya sunnah, tidak berdosa, bukan sayyi'at, bukan sayyi'at, tapi tidak mendapatkan keutamaan. Jadi yang dimaksud sayyi'at pertama adalah meninggalkan sebagian kewajiban. Yang kedua, irtikabu ba'dil mahdurat, melakukan perbuatan yang terlarang. Melakukan sebagian perbuatan yang terlarang. Kita tidak boleh berbohong, kita berbohong berdosa, sayyi'at. Kita tidak boleh minum minuman khamar, kok kita minum khamar, itu namanya sayyi'at. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu termasuk perbuatan sayyi'at yang bisa menimbulkan dosa. Semakin banyak dosa, semakin banyak, semakin banyak kita lakukan. Nah, itu sayyi'at. Terus yang namanya hasanah itu apa? Hasanah yang bisa menutup keluar, yaitu at-taubatu minha, bertaubat dari perbuatan maksiat niku adalah al-hasanah. Dengan kok tumindak dosa terus tobat, nyuwun ngapunten dumateng Allah, minta ampun, tidak mengulangi lagi, menyesal, itu menghapus dosa itu, menghapus dosa itu. Yang kedua, al ittiyanu bihasanatin ukhra, melanjutkan dengan perbuatan baik yang lain, menolong, bersedekah,
melakukan hal yang sunnah, yang sunahkan kalau itu adalah namanya hasanat yang bisa menghapus, menutup dosa-dosa dari keburukan-keburukan yang kita lakukan. Jadi yang kedua, hadis ini menganjurkan kepada kita untuk mengikuti perbuatan buruk kita itu dengan perbuatan kebaikan, karena perbuatan kebaikan itu akan menutup, ya, akan menutup dan menghapus dosa-dosa keburukan yang kita lakukan. Ya, mengikuti dengan kebaikan Allah. Dan yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia, pergaulian manusia. Jadi yang Islam itu dianjurkan untuk bergaul, bukan menyendiri, bukan eksklusif. Bergaul dengan siapa? An-nasa. Boten min muslimin dari an-nasa itu menungso. Bergaul boten terbatas pada sesama agama, bukan bergaul dengan sesama tetangga, sesuku, sebangsa, tetapi dengan siapa saja manusia secara umum, entah itu apa sukunya, entah itu apa agamanya, entah itu apa bangsanya. Kita dianjurkan untuk bergaul dengan semua manusia. Orang eksklusif mengomah menjak wong enter kok karo wong liya agama, karo podo agamane itu ora pernah selalu, maksudnya. Jadi ini Rasulullah, apalagi waktu itu nalika pesan datang Muadz bin Jabal itu kan mau ditugaskan ke Yaman, yang di Yaman belum semuanya beragama Islam. Jadi kepada siapapun bergaullah secara luas, ya. Jadi bergaul khaliqin nasa niku khaliquhum wa amiluhum, berbaur dan bermuamalahlah. Memang kita tidak boleh mencampur adukan dalam hal ibadah. Ya, ibadah dewi-dewi, akidah dewi-dewi. Tapi kalau hal muamalah, jual beli, kontrak kontrak, tolong menolong, itu bukan hanya boleh, tapi dianjurkan wa khaliqin nasa. Nah, ini banyak kita temukan hadis-hadis Rasulullah yang mengarah ke situ. Misalnya khairun nas anfa'uhum linnas, sampai wong kuwi yen manfaat marang wong liya. Lho, yen iso manfaat kali tiyang sana kan bergaul. Lah ya betul bergaul lagi, bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu. Tapi bergaulnya bihulukin hasanin, dengan akhlak, budi pekerti, sikap tidak tanduk yang baik, hasanin. Jadi kita bukan sekedar bergaul, bukan sekedar melu-melu berinteraksi, tapi bergaulnya pun dengan khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang mulia. Apa ukurannya? Ukurannya pun Al-Quran wa As-Sunnah. Rasulullah menikah contoh nyata dalam kehidupan akhlak Al-Quran. Perkataan jujur, sumeh, gitu, ramah pada orang lain, suka menolong. Kita contohlah akhlak Rasulullah yang diakui bukan hanya orang Muslim, tapi juga diakui oleh orang-orang non-Muslim pada zaman dulu. Para orang-orang kafir pun, orang-orang yang belum Muslim itu tahu Rasulullah itu jujur, Rasulullah tidak pernah berbohong.
Dan banyak kisah masuk Islamnya para sahabat itu karena sikap akhlak Rasulullah SAW. Maka kalau umat Islam melaksanakan ini, bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik, itu akan menjadi daya tarik yang baik. Maka sekarang beberapa negara di Rusia, di Amerika itu ternyata banyak yang masuk Islam karena simpatik, tertarik pada akhlak orang-orang Islam di sana. Sampai-sampai ada seorang pendeta ortodok itu di Rusia mengatakan Islam yang akan menguasai di sini. Bayangkan, dia mencontohkan ada seorang Muslim itu yang selalu mengantar nenek-nenek ke gereja. Nah, jadi pokoknya mengantar itu nenek-nenek yang lain mau, orang-orang Kristen mau gitu. Bukan hanya itu, pokoknya selalu ada yang butuh bantuan cepat, bantuan cepat gitu loh, bukan hanya. Jadi sampai seorang pendeta Kristen Ortodoks itu menyampaikan di depan jemaatnya, Islam akan menguasai di negara ini karena melihat betapa mulianya akhlak dari para kaum muslimin yang benar-benar menerapkan akhlak Rasulullah SAW. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan ada 3 tadi pesan dari hadis ini. Yang pertama, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, dalam keadaan apapun kita tetap bertakwa kepada Allah, karena Allah Maha tahu, mengetahui di mana kita berada. Yang kedua, mari kita senantiasa ketika kita melakukan hal kebaikan, termasuk ketika kita melakukan keburukan, itu kita ikuti dengan kebaikan-kebaikan supaya keburukan-keburukan yang menghasilkan dosa itu bisa terhapus oleh kebaikan kita. Yang terakhir, mari kita untuk bergaul secara luas kepada manusia, ya, tapi dengan tetap berpegang pada akidah kita, harus prinsip akidah, prinsip ibadah, tidak mencampur adukkan itu, tapi kita tetap berinteraksi, bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak sikap yang baik. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita akhirnya berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, memberikan kekuatan, memberikan iman, memberikan Islam kepada kita, dan mudah-mudahan kita memasuki di tahun 2024 ini keadaan kita, keadaan umat Islam, keadaan bangsa kita lebih baik dari waktu-waktu yang lalu, ya. Rezeki kita, anak-anak kita, semuanya, keluarga kita lebih baik dari waktu yang lalu, dan yang akan datang lebih baik dari waktu sekarang. Karena Rasulullah ketika barang siapa yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, itu beruntung. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, itu rugi. Orang ganti, ya rugi tenaga kita. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, itu orang yang tersesat. Ya, makanya kita berharap, memohon pada Allah untuk semakin baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ja'al yawmana hadha khairan min amsina waj'al ghadana khairan min yawmina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashina waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mengatakan atau pulau kata lepas pun pulau dinapunten manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken matur nuwun dhateng piyambakipun Bapak Haji Joko Purnomo ingkang sampun paring pangawasan dhateng kula lan sedaya. Mugi-mugi awit peparingipun pangawasan kalawau saged nambahi iman takwa kita dhateng asmanipun Allah Taala. Amin Allahumma amin. Para bapak lan para ibu, wekdal salajengipun istirahat lan berbiaya.